Kemudian ini Kiai, bagaimana hukum bagi ibu-ibu biasanya sering terjadi sih di bulan puasa kalau ibu-ibu lagi masak menunggu persiapan untuk santap untuk buka puasa untuk iftar itu biasanya mereka itu suka mencicipi makanan Kiai. Mencicipi makanan. Iya. Apakah di sana tolong dijelaskan batas-batasannya, kalau boleh sih, kalau misalnya boleh mencicipi makanan, yang tidak membatalkan itu sebatas apa, dan yang membatalkan itu bagaimana? Iya, sebenarnya mencicipi makanan ini ada keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, ada, itu memang tidak membatalkan. Namun saya tidak tidak menjelaskan pada orang awam, karena orang awam ini tidak tahu perbedaan antara ainun kahanan atau benda dan asar atau bekas, tidak bisa membedakan. Sedangkan yang tertelan itu yang tidak membatalkan itu hanya bekas. Kalau berupa benda itu membatalkan. Jadi begini, batas yang tidak membatalkan yaitu merasai, dan jangan ditelan, awas, jangan ditelan. Kalau ditelan itu batal. Berarti langsung meludah ya? Iya. Cukup di ujung lidah. Iya. Nah, tapi terasa atau tidak, ya wallahu alam, saya tidak pernah mencoba ya, terasa atau tidak. Nah, jadi jangan sampai tertelan. Kalau tertelan nanti ini jadi batal puasanya itu. Nah, jangankan sampai merasai makanan, orang siwak saja, kemudian diangkat, kemudian siwak itu masih basah dari ludah tersebut, kemudian disiwakkan lagi, kemudian ditelan, ini batal. Jangan sampai merasakan makanan atau lain sebagainya. Masalah nanti yang tidak membatalkan, ada misalnya barangnya itu sudah diludahkan, sudah tidak ada, kemudian hanya tinggal rasa, misalnya seperti rasa manis, rasa apa, itu tidak membatalkan karena hanya asar yang masuk itu. Jadi yang tidak membatalkan itu hanya asarnya. Kalau yang tertelan asar. Kalau ainun kahanan atau bendanya yang masuk itu batal. Ya, nanti kalau memang masuknya itu bukan karena ditelan, misalnya bukan karena ditelan tapi karena tertelan. Misalnya, ya enggak batal seperti karena ada hajat. Misalnya ada punya anak kecil, misalnya perlu dimamah ya, dengan roti, kemudian dimamah oleh ibunya itu sedang berpuasa. Nah, kemudian dengan tidak sengaja ada yang tertelan, itu tidak membatalkan karena ada hajat. Nah, jadi batasan tidak membatalkan ada hajat ini, nomor satu, yang tertelan tidak batal, nomor satu karena ada hajat atau karena ada perintah seperti berkumur karena ada najis misalnya, dan sudah diusahakan tidak tertelan, namun masih tetap ada tertelan dengan tidak sengaja, ini tidak membatalkan.